Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada? Dengan tidak bosan saya berdoa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita salah satu kisah nyata dari seorang penjual siomay keliling yang kini merubah nasibnya dengan cara jalan pintas. Sebut saja namanya Pak Kartono yang kerap disapa dengan Pak Kar. Bunyi kentongan yang dipukul ketika lelaki berperut buncit itu menjajakan dagangannya pelan namun pasti, terdengar nyaring di telinga. Meski suasana sudah sedikit gelap, namun wajah lelaki itu masih menyiratkan semangat untuk berdagang. Tinggal beberapa porsi lagi habis, gumamnya sembari mendorong gerobaknya berbelok ke arah gapura perkampungan. Namun sebelum gerobak itu masuk lebih dalam, ia menghentikan langkahnya dan memalingkan wajahnya ke belakang sembari berteriak lantang, seirama dengan gerak tangannya di permukaan kentongan kayu yang digantung. "Somay! Somay!" teriaknya penuh semangat. "Pakar, beli somaynya." Sontak penjual itu menfokuskan pandangannya ke depan. Rupanya ada perempuan berdaster hijau dengan motif bunga. Itu adalah pelanggan setianya. Pak Kar lantas menghampiri perempuan yang biasa disapa Mbak Ning itu. "Somenya 3 porsi ya Pak, seperti biasa," pinta Mbak Ning. Sudah 10 tahun lamanya Pak Kartono berdagang somai keliling. Ia dan sang istri memberanikan diri mengadu nasib di kota, mencari nafkah jauh-jauh dari desa, hanya berbekal ilmu membuat somai yang ia pelajari di kampung halamannya. Meskipun telah bekerja, tidak kenal lelah, hidup mereka masih saja tidak berubah. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan yang sangat kecil. Namun kontrakan itu menjadi saksi bisu perjuangan keduanya dalam melawan ganasnya roda kehidupan. Dan di sanalah mereka bernaung dan merebahkan segala lelah yang melanda seusai bekerja keras seharian. Setiap pukul 3 dini hari, Pak Kartono beserta istrinya selalu rutin ke pasar untuk membeli bahan-bahan dasar somai yang akan mereka olah sebelum akhirnya Pak Kar kerjakan. Tepat pukul 6 pagi, Pak Kar sudah siap untuk menjajakan dagangannya berkeliling ke kampung. "Ini Mbak, semuanya," ujar Pak Kar. "Terima kasih ya Pak," saut Mbak Ning seraya menyodorkan beberapa lembar uang 10 ribuan kepada Pak Kar. "Alhamdulillah," ucapnya dengan pelan. Pak Kar pun kembali menata beberapa piring dan berniat segera beranjak. Namun seorang pria bertubuh buncit segera menghentikan langkahnya. "Pak, somai 1 ya, dimakan di sini aja," lontarnya. "Baik Mas, ditunggu dulu ya." Pak Kar lantas menurunkan sebuah bangku plastik dari atas gerobaknya dan mempersilahkan pria itu untuk duduk. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menyediakan sepiring somai dengan bumbu kacang yang sangat menggoda. Sebab itu memang telah menjadi keahliannya. "Silakan Mas." "Terima kasih Pak." Pak Kar yang nampak melihat sekeliling, sesekali matanya mengamati pelanggan yang sedang menikmati somai yang ia buat. Tidak berselang lama lelaki itu berujar, "Enak Pak." Pak Kar tersenyum kecil, ada sedikit kebanggaan dalam hatinya. "Terima kasih Mas," sautnya dengan pelan. Hampir 15 menit Pak Kar menunggu pelanggan itu selesai menyantap somai. Seusai menerima uang, Pak Kar segera membereskan piring dan mengembalikan kursi pada tempat semula. Ia lantas kembali mendorong gerobaknya berkeliling, menyusuri jalanan. "Besok lewat sini lagi ya Pak," teriak pria berbadan buncit yang merupakan rekan baik Mbak Ning.
Lantas Pak Akar mengacungkan jempolnya ke atas. Meski memiliki beberapa pelanggan tetap, namun hasil jualan Pak Akar masih begitu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama hampir 10 tahun hidup di kota, nyatanya ia masih saja melarat. Ditambah lagi ia dan istrinya belum juga memiliki momongan. Namun mereka tidak lantas menyerah. Keduanya berusaha keras agar momongan itu hadir di tengah-tengah mereka. Akan tetapi sekeras apapun upaya manusia, tetap Tuhanlah yang menentukan. Beberapa saat berjalan, Pak Akar memfokuskan pandangannya beberapa meter ke depan, di mana sebuah pos kampling nampak begitu ramai. Pak Akar pun mempercepat laju langkahnya, berharap salah satu dari kumpulan pria parubaya itu bersedia membeli dagangannya. "Somai, somai Pak," ucapnya sembari menyunggingkan senyum ringan. Namun tidak ada satupun yang bersedia membeli dagangannya, hingga Pak Akar memutuskan untuk kembali mendorong gerobaknya. Selama hampir 30 menit Pak Akar berkeliling. Ia membelokkan gerobaknya memasuki sebuah jalan gelap yang mengarah ke jalan raya. Astagfirullahalazim, Pak Akar terkejut bukan kepalang saat sebuah truk melaju begitu cepat, sebelum akhirnya terdengar suara benturan keras yang memegahkan telinganya. Pak Akar bergegas berlari ke depan demi dapat melihat peristiwa naas itu lebih dekat. Pak Akar pun kembali terkejut saat bola matanya melihat secara langsung truk berwarna merah itu nampak ringsek di bagian depan karena menabrak beton pembatas. Selesai mengamati mobil itu secara seksama, rasanya Pak Akar merasa begitu familiar. Ia lantas memberanikan diri melihat ke dalam melalui kaca samping kemudi, di mana seorang lelaki berbaju hitam nampak tertunduk di atas. Lalu Pak Akar berusaha mengguncang bahu lelaki itu secara perlahan, namun upayanya sia-sia. Pak Akar lantas menarik bahu lelaki itu hingga membuatnya bersandar di bahu kursi. "Pak Yanto," pekiknya terkejut. Beberapa orang yang juga melihat peristiwa naas itu segera berkerumun mengelilingi truk bahu-membahu. Mereka mengeluarkan tubuh Pak Yanto yang sedikit tercepit. Pak Akar pun juga turut andil dalam upaya evakuasi. Pak Akar tidak percaya bahwa korban kecelakaan itu adalah tetangganya sendiri. Setelah berhasil mengeluarkan tubuh Pak Yanto, ia lantas mengedarkan ke beberapa penjuru seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Benar saja, ia mendapati ada kejanggalan yang nampak nyata di depannya. Namun ia menepisnya begitu saja, mengingat banyaknya orang yang tengah dilanda kepanikan. Malam itu beberapa orang nampak sibuk menghubungi tenaga medis. Ada pula yang menelpon pihak berwajib demi mengusut penyebab peristiwa naas malam itu. "Alhamdulillah masih hidup," seru seorang lelaki selesai memastikan detak jantung Pak Yanto. Tidak selesai lama sirene mobil ambulan terdengar meraung-raung dari arah selatan. Semua orang tampak lega melihat mobil ambulan telah datang. Beberapa tenaga kesehatan segera memindahkan tubuh Pak Yanto di atas tandu dan segera melarikannya menuju rumah sakit. Selesai Pak Yanto dievakuasi ke rumah sakit, Pak Akar kembali mengamati truk itu. Sepintas ia merasakan ada hal yang ganjil dari truk yang nampak itu. Bersamaan dengan itu Pak Akar juga mencium aroma wangi beberapa jenis bunga dari sudut jalan. Pak Akar memberanikan diri untuk menghampiri sudut jalan itu. Namun niatnya seketika diurungkan seusai matanya menangkap lampu sirene biru yang nampak menyilaukan matanya. Pak Akar lantas kembali mendorong gerobaknya dan pulang dengan rasa penasaran yang terus melanda dirinya. Di tengah jalan menuju rumah, seketika terfikir dalam hatinya untuk mendalami sebuah ilmu hitam. Ada niat kotor muncul dalam benaknya. Mengingat nasibnya yang tidak kunjung berubah, membuat Pak Akar bertekad untuk mengambil jalan pintas. Pasalnya di desa tempatnya tinggal dahulu
ilmu hitam adalah hal yang lumrah. Bahkan hal klinik sudah menjadi makanan sehari-hari bagi penduduk desanya. Hati dan pikirannya telah terusik, dikuasai oleh niatan untuk mendalami ilmu hitam. Bahkan tanpa memikirkan sedikit pun akibat dari perbuatannya kelak. Hidup yang terus dirundung kemiskinan, Pak Akar diam-diam mencari jalan pintas. Ia akhirnya mempelajari ilmu hitam. Ia pun teringat beberapa hari yang lalu, tepatnya saat mengobrol dengan seseorang di sebuah warung kopi. Seorang teman karibnya yang sama-sama dari kampung, sebut saja namanya Herman. Si Herman ini menyarankan kepada Pak Akar agar Pak Akar melakukan pesugihan, agar dagangannya ini laris manis. Dan Herman pun menyebutkan salah satu desa, yang dimana desa itu tempat istrinya dulu tinggal sebelum menikah dengannya. Pak Akar berpikir sejenak, apakah dia akan mengambil jalan itu atau tidak sama sekali. Ia yang tengah duduk di kursi tamu berwarna coklat memudar, sambil menghirup rokok yang kini sudah mulai terbakar habis, tidak menyadari jika di belakangnya ada sosok wanita yang tengah berdiam, yang memperhatikan penuh rasa heran akan sikapnya. "Mas Kar, kenapa kok ngelamun?" tanya seorang wanita yang tidak lain adalah istri dari Pak Kar. Karena tak tahan lagi dengan rasa penasaran melihat sikap suaminya, Pak Kar tergelak, kaget mendengar suara istrinya yang kini sudah berdiri tepat di belakang, sambil menyentuh bahunya, membuyarkan lamunannya. Namun tidak berselang lama, raut wajah Pak Akar terlihat memancar. Bahkan lebih terlihat jelas saat dirinya ingin membicarakan sesuatu hal dengan istrinya. Beberapa lama istrinya terhanyut oleh penjelasan dari suaminya tentang pesugihan yang akan ia lakukan. Awalnya istrinya ini langsung menolak dengan tegas. Namun sesaat kemudian ia mengiyakan setelah Pak Akar memberitahu jika kedepannya mereka akan hidup berkelimangan harta. Saat Pak Akar bangkit dan beranjak menuju kamar mandi yang berada di belakang untuk menuntaskan hajatnya, Pak Akar yang hendak kembali ke ruangan tamu, namun langkahnya seketika terhenti, manakala pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup dengan keras. Netralnya menangkap satu sosok tengah berjalan cepat, nyaris berlari ke arah samping ruangan kamar mandi. Ia penasaran, baru saja kakinya menginjak lantai dapur, pencariannya terhenti ketika Pak Akar mendengar teriakan keras istrinya. Di saat itulah Pak Akar baru menyadari istrinya sudah tergeletak di lantai. Ia membopong tubuh istrinya masuk ke dalam kamarnya. Setelah beberapa kali Pak Akar mengolesi hidung istrinya dengan minyak kayu putih, dan akhirnya istrinya pun bisa tersadar. Pagi hari setelah mengalami hal buruk, Pak Akar masih teringat dengan ucapan Herman tempo hari. Ia berniat akan bertolak ke kampung halaman istrinya Herman. Setelah berpamitan dengan istrinya, wajahnya terlihat semangat, dengan guratan yang semakin hari semakin jelas. Dari pancaran indera penglihatannya, sebuah semangat yang menggebu-gebu. Lain halnya dengan istrinya Pak Akar. Ia masih teringat dengan sosok yang mendatangi malam itu. Tapi lagi-lagi semua itu hanya mampu ia pendam. Berat baginya untuk mengatakan kepada sang suami atas apa yang telah dirinya alami semalam. Dengan seizin istrinya, Pak Akar akhirnya memesan tiket kereta untuk tujuan ke kota Gudeg untuk menemui salah satu kerabatnya yang akan menemaninya. Setelah 10 jam perjalanan, binar kebahagiaan terpancar dari raut wajah Pak Akar manakala ia akhirnya tiba di stasiun yang kini terlihat lebih ramai, hiruk-pikuk para insan daripada 10 tahun yang lalu. Ia berjalan keluar dari stasiun. Sesekali matanya menyapu sana kemari, mencari seseorang yang akan menjemputnya. Saat itulah satu teriakan lantang dari lelaki yang bertubuh tinggi menyadarkan Pak Akar yang sedang kebingungan. Orang itu berteriak, melambaikan tangan, memberikan satu syarat. Pak Akar seketika menoleh ke arah suara. Kala itu mengetahui jika lelaki bertubuh tinggi itu sudah berdiri, tidak jauh dari posisi ia berdiri.
Setelah berbincang dan menanyakan kabar, akhirnya mereka segera meninggalkan stasiun itu. 1 jam perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah warung kopi pinggir jalan, menikmati suasana pedesaan yang sudah mulai berkembang. Meski rembulan sudah menunjukkan wajahnya, namun tidak membuat Pak Kar mengundurkan semangat. Beberapa saat kemudian, setelah ia menghabiskan beberapa teguk kopi miliknya, seketika teringat dengan istrinya. Di lain tempat, sepi dan dingin, itulah yang dirasakan oleh Siti, yaitu istri Pak Kar. Malam itu ia berniat untuk mengunjungi tetangga dekatnya untuk mencari teman berbincang. Namun saat langkah pertama Siti keluar, ia dibuat tercengang. Manakala tepat di hadapannya, ia melihat satu sosok yang sangat ia kenal. Siti mencoba untuk memastikan apakah ia sedang berhalusinasi atau memang nyata. "Mas Kartono?" tanya Siti penuh selidik. "Kok balik lagi, Mas? Tidak jadi toh?" Namun sosok yang mirip dengan suaminya itu hanya diam sembari berjalan, masuk melewatinya. Siti mulanya sedikit curiga, namun setelah yakin jika itu Kartono, suaminya, Siti menutup pintu. Ia segera bergegas melangkah menuju dapur. Jari-jari tangannya langsung menakar gula serta bubuk kopi ke dalam gelas. Akan tetapi sebelum ia menuangkan air panas pada gelas, Siti sedikit berjingkat kaget kala suatu angin lembut dan dingin menerpa di balik telinganya. Jantung Siti mulai berdegup kencang, dibarengi desiran darah yang mengalir lebih deras ketika dengan tiba-tiba sosok suaminya mendekatinya. Padahal ia dan suaminya sudah hidup bersama beberapa tahun. Meski belum dikaruniai keturunan, tidak pernah ia merasakan hal seperti ini lagi setelah menikah. Namun malam itu entah mengapa merasakan hal lain saat berada tepat di hadapan sosok suaminya. Siti mencium bau sesuatu di pelukan suaminya, seperti umbi bakar. Sebentar kemudian tubuh Siti terasa kaku ketika dengan pelan tangan suaminya memeluknya. Tidak lama Siti benar-benar merasakan hal aneh. Tidak biasanya suaminya yang sangat agresif. Namun semua itu hanya mampu Siti ucapkan dalam hati. Tanpa disadari tubuhnya sudah terdorong masuk ke dalam kamar bersamaan tubuh dingin sosok suaminya. Besok harinya Siti terbangun tanpa sehelai kain pun menutupi tubuhnya. Dengan kondisi yang masih lemas, pandangannya nanar menatap atas. Saat matanya menyapu ruangan, tidak didapat sosok suaminya, membuat dirinya meyakini bahwa sosok yang telah menggaulinya semalam bukanlah Kartono suaminya. Entah berapa kali Siti merasakan kenikmatan yang ia rasakan. Saat itu seluruh tubuhnya terasa nyeri dan ngilu. Kekuatan suaminya malam itu terasa sangat berbeda dengan biasanya. Beberapa pertanyaan sudah Siti siapkan untuk suaminya. Namun setelah mencari di setiap ruangan, ia tidak mendapati suaminya berada. Siti terkejut setelah mendapat pesan handphone miliknya. Pesan dari suaminya yang mengabarkan jika malam ini ia sudah sampai di kota Gudeg. Seketika itu Siti terduduk dalam diam, meratapi kejadian beberapa jam yang lalu menimpanya. Pikirannya kalut memikirkan hal-hal selanjutnya yang akan terjadi. Dengan perasaan yang campur aduk, Siti bergegas menekan tombol pada layar handphonenya. Ia menelpon suaminya untuk menceritakan kejadian beberapa jam yang lalu. Alih-alih memberikan kenyamanan, justru Pak Kartono menganggap jika istrinya itu hanya bermimpi atau berhalusinasi saja. Siti yang mendengar kalimat itu sedikit emosi, karena apa yang ia alami semalam memang nyata. Namun beberapa menit kemudian setelah Siti terdiam, emosinya berangsur meredup kala suaminya itu memberikan kabar baik untuk kehidupan mereka. Setelah dirasa cukup, telepon ditutup. Setelah itu Pak Kar melanjutkan perjalanan yang tertunda. 30 menit sudah berlalu dengan lelaki gondrong yang menjadi driver motor miliknya, juga sebagai petunjuk jalan, masih terus memacu dan mengarah ke ujung timur kota Jogja.
Sebagai keberanian yang luar biasa, dua orang yang hampir berusia senja rela menempuh perjalanan sepi dan terkenal angker, rela melewati sela-sela hamparan sawah demi urusan duniawi yang tidak terpangkal, menembus jalan gelap hanya cahaya dari pantulan lampu motornya sebagai penerangan jalan, hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah rumah kecil atau lebih disebut sebagai guru. Setelah beberapa ratus meter berjalan, mereka berhenti tepat di depan pelataran luas dengan pemandangan yang membuat mata tercengang. Setelah keberanian memenuhi benaknya, mereka pun memberanikan diri berjalan menuju tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan kayu berukiran sebagai akses utama untuk masuk. Dalam sunyi dan hening, sebentar terasa menyentuh jiwa Pak Akar. Itulah yang ia rasakan saat tiba di sana. Namun dari semua itu tidak dipungkiri oleh Pak Akar bila ada ketidaknyamanan yang mulai menghinggapi dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran. Pak Akar menyapu pandangannya sejenak. Ia berdiam diri sebentar, merasakan kesunyian sejenak sembari melihat langit-langit. Monggo, wis tak tunggu Kang. Pak Akar serta saudaranya ini sedikit terperanjat, kaget mendengar suara pintu terbuka. Disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju serba hitam dengan belangkon kain hitam membalut kepala menutupi rambut putihnya. Mbah, ini saya Kartono. Pak Akar memperkenalkan dirinya. Oh iya, sini, masuk saja. Lelaki tua itu mempersilahkan masuk dengan wajah datar. Tanpa menyaut dan menunggu, Pak Akar segera melangkah masuk mengikuti sosok pemilik gubuk. Sesamanya di dalam, tubuh Pak Akar seketika merinding. Raut wajahnya begitu ketara ketika melihat isi dalam gubuk yang tidak lebih luas dari kamarnya, di mana di sebuah sudut ruangan berdinding papan tertutupi kain hitam menjuntai. Terdapat juga sebuah tugu kecil yang mengeluarkan kepulan asap putih dengan aroma khas wangi dupa. Kamu ada perlu apa malam-malam nekat kesini? Tanya sosok si lelaki tua itu sembari menyalakan dupa. Saya ada keperluan, mau meminta bantuan kepada Simbah untuk mengatasi masalah saya, Mbah, ujar Kartono sedikit terbata. Apa keperluanmu? Tanya sang lelaki. Saat itu Pak Akar menceritakan semua permasalahannya. Satu tarikan nafas berat mengawali ceritanya. Begitu detail ia menceritakannya. Sang lelaki tua berperawakan tinggi kurus yang mendengarkan begitu seksama. Sebentar menganggukkan kepala. Beberapa kali matanya menatap kepada Pak Akar dengan lekat. Sekarang sampean mintanya apa? Tapi sampean harus ingat, keinginan sampean bisa terwujud harus ada imbalannya, ucap sosok lelaki tua itu dengan tegas setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi Pak Kartono. Saya siap apapun, Mbah, imbalannya, asalkan apa yang menjadi keinginanku bisa terlaksana, jawab Pak Akar tanpa ragu, membuat sosok lelaki tua itu yang dipanggil Mbah Harjo tersenyum tipis. Pergi berjalan terus berlanjut dengan semua tujuan dan apa yang diinginkan Pak Kartono. Kenekatan yang diungkapkan membuat saudaranya Pak Akar sedikit terperanjat. Ia tidak menduga bahwa sebenarnya Pak Akar ini sangat berambisi dengan kekayaan yang melimpah. Ia rela menggadaikan nyawanya sendiri setelah keinginan telah mendapatkan kesanggupan dari Mbah Harjo, dan Pak Akar pun menyanggupi semua syaratnya. Malam itu menjadi awal terjadinya sebuah perjanjian, dimulai dengan sebuah ritual yang wajib bagi Pak Akar, dasar dari beberapa ritual selanjutnya. Satu keanehan seketika dirasa oleh Pak Akar dan saudaranya saat keduanya keluar dari jalan kecil menuju simpang tempat mereka memarkirkan kendaraan. Hampir saja ia berbalik arah ingin memastikan ke tempat Mbah Harjo jika tidak dicegah oleh saudaranya. Bukan tanpa alasan, Pak Akar merasa ketakutan. Pasalnya ia tahu benar jika di sekitar tempat ini tidak pernah melihat satupun rumah yang berdiri. Namun kali ini matanya jelas dan terang
melihat sekeliling tempat ini telah berdiri berjejer rumah di sepanjang perjalanan. Tidak hanya itu, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan semakin membuat Pak Akar ketakutan. Buru-buru Pak Akar menghidupkan mesin dan segera menarik gas akan meninggalkan tempat yang aneh dan menakutkan baginya. Ia terus berfokus ke depan, ke jalan yang diterangi pantulan cahaya lampu motornya, tanpa memedulikan tatapan sosok-sosok wanita mengerikan dan sosok yang terbungkus kain putih hingga tiba di ujung jalan perkampungan. Lagi-lagi Pak Akar dikejutkan satu pemandangan menakutkan, di mana tepat di depannya ada puluhan pocong dan kuntilanak berbaris dan bergelantungan di bawah sebuah pohon randu alas yang tinggi menjulang, menebarkan aroma bebauan yang sangat busuk membuat perutnya sangat mual. Berjalan terus ke arah jalan saja, Pak Kartono yang sudah diselimuti rasa takut akhirnya meneruskan perjalanan. Pak Akar langsung memutuskan untuk segera pulang. Kasihan dengan istrinya jika ditinggal lama. Menaiki bus antar kota cukup memakan waktu yang lama. Sesampainya di kontrakan yang hanya satu petak, ia senang. Juga kaget bukan kepalang. Tubuh istrinya sudah tergeletak di lantai tanpa busana. Astagfirullah, Siti, bangun, bangun Ti. Tubuh istrinya yang sudah dingin membuat Pak Akar semakin panik saat dicek detak jantungnya. Siti, bangun, bangun Siti, teriak Pak Akar di malam hari itu yang sunyi membuat suaranya mudah didengar oleh para tetangga. Para tetangga berbondong-bondong ke rumah Pak Akar. Para warga melihat keadaan Siti yang sudah tidak bernyawa lagi. Besok harinya jenazah Siti langsung dikebumikan. Pak Akar sendiri tidak tahu apa penyebab istrinya itu meninggal. Namun singkat ceritanya, 1 minggu setelah istrinya meninggal dunia, pendapatan dari hasil penjualan somai meningkat drastis. Sampai 1 bulan lamanya ia bisa membeli motor. Para tetangga pun tidak ada yang curiga dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Akar. Pak Akar sendiri tidak lupa selalu melakukan ritual di setiap malam Jumat. Dengan berjualan somai, pundi-pundi uang pun mudah didapatkan tanpa memikirkan dampak untuk kedepannya. Dari mulai hidup di kontrakan kecil, sekarang Pak Akar sudah bisa membeli rumah yang begitu besar. Tidak masalah hidup sebatang kara. Yang ada di pikirannya hanya yang penting aku kaya raya, hidup berkecukupan, tanpa susah payah bekerja. Ia pun sudah tidak lagi berjualan somai. Tapi Pak Akar memiliki usaha di bidang industri dan tidak lupa juga setiap bulannya pasti ada orang yang dijadikan tumbal. Saking banyaknya orang yang sudah ditumbalkan, para warga pun mencurigai. Pak Kartono isu tentang pesugihan pun sudah beredar di kalangan umum. Apalagi tubuh di Pak Kartono itu seperti orang yang tersiram air panas. Banyak bintik-bintik putih di tubuhnya. Seorang ustadz yang sering lihat Pak Akar kesana kemari, entah pergi kemana. Dan Pak Ustadz itu mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Akar selama ini. Dan akibat dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kartono, istrinya meninggal. Tubuhnya yang bintik-bintik putih serta tubuhnya kian kurus. Isu ritual pesugihan yang dilakukan itu membuat Pak Akar khawatir akan diketahui oleh tetangganya. Dan satu waktu di mana malam itu malam Jumat, seharusnya Pak Akar melakukan ritual rutinnya. Namun malam itu Pak Akar kedatangan tamu sampai larut malam, tidak beranjak pergi. Sedangkan ritual itu harus dilakukan dari jam 9 malam sampai waktu subuh. Pak Kartono sendiri sering was-was dengan akibat yang akan diterimanya. Karena seusai perjanjian ritual itu tidak boleh ditinggalkan satu kali pun. Dan tidak butuh waktu lama, hanya berselang 3 hari, Pak Akar didatangi oleh sosok kakek tua dengan tubuh yang sangat besar serta menyeramkan. Kamu sudah lalai dengan ritualmu. Sebagai gantinya, kamu harus menyerahkan nyawamu, ujar sosok itu. Tangan besar dan kuku yang panjang langsung mencengkram lehernya dengan kuat. Nafasnya tersengal-sengal sampai akhirnya
Pak Kartono tidak bernafas lagi. Iblis yang tidak punya toleransi, rumah mewah milik Pak Kartono terbakar habis, tidak tersisa, dengan Pak Kartono yang ada di dalamnya. Para warga yang melihat rumah yang tadinya berdiri kokoh sekarang sudah rata dengan tanah. Mereka hanya menghembuskan nafas dalam-dalam. Para warga pun sudah tahu kalau Pak Kartono ini adalah pelaku pesugihan. Karena melihat bekas sesaji yang masih utuh, tidak terbakar sama sekali. Pak Ustadz yang mengetahui Pak Kar melakukan pesugihan itu pun hanya bisa diam. Ia berdoa semoga Pak Kar akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk diingat, pesugihan dalam bentuk apapun sangat dilarang oleh agama. Janganlah tergoda untuk melakukan ritual pesugihan, karena bersekutu dengan jin pemberi kekayaan adalah bentuk syirik kepada Tuhan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.